Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Gua kembali di top 10 list dengan rating tertinggi dari situs IMDb, yaitu situs penyedia informasi film internasional yang tentu aja udah dipercaya di seluruh dunia. Kali ini ada banyak banget film-film dengan rating tertinggi di IMDb, tapi gua ambil 10 besarnya aja. Tapi tentunya dengan genre yang berbeda-beda. Oke, sebelum gua kasih tahu list peringkat dari filmnya, buat kalian yang suka sama konten countdown list film seperti ini, kalian bisa ikutin gua dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Kalau udah, so mari kita mulai list filmnya. The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. Genre petualangan dan fantasi memang sering banget jadi favorit para penonton di semua kalangan. Mau itu laki-laki, perempuan, hingga anak-anak pun menyukainya. The Fellowship of the Ring berkisah pada hobbit muda bernama Frodo yang mewarisi sebuah cincin berkekuatan jahat milik Sauron, sang penguasa kegelapan. Dengan itu ia harus memulai perjalanan panjang penuh bahaya menuju Mondom demi menghancurkannya. Kisah yang menarik dan visual effect yang begitu mengagumkan benar-benar membuat para penontonnya dibuat kagum. Apalagi ditambah kisah-kisah fantasi yang menurut gua bisa menambah esensi petualangannya. Sampai sekarang The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring bisa mendapatkan rating 8,8 di IMDb. The Good. Memang jarang banget gue lihat film-film cowboy comeback di tahun 2000-an. Dan sebenarnya masih banyak banget yang suka dengan tema cowboy di perfilman Hollywood. Dan juga menurut gue keren banget kalau misalkan ada yang buat film dengan tema seperti ini lagi. Film ini bercerita pada 3 orang berbahaya yang mempunyai beberapa sifat dan julukan, yaitu cowboy profesional bernama Blondie. Lalu ada juga seorang pembunuh bayaran bernama Eagle Eyes dan penjaga buronan bernama Dan Tuco. Filmnya gua rasa sampai sekarang masih bisa diminati, tapi dikarenakan udah lawas banget, jadi masih banyak orang yang menganggap kalau film ini nggak menarik untuk ditonton. Mungkin menurut gua filmnya perlu di remake ulang kali ya. Sampai sekarang film ini diberikan rating 8,8 oleh IMDb dan para votersnya. Pulp Fiction. Siapa yang gak kenal film yang sempat menjadi pusat perhatian dan melahirkan aktor-aktor berbakat yang pastinya sering banget kalian temui di era sekarang. Pulp Fiction berkisah tentang 2 orang pembunuh bayaran, bos mafia serta istrinya, seorang petinju dan 2 orang perampok rastri. Salah satu karya terbesar dari sutradara kenamaan yaitu Quentin Tarantino yang baru-baru ini juga membuat film dengan latar lawas yakni Once Upon a Time in Hollywood. Dan gua rasa benar-benar udah gak diraguin lagi karena hampir semua karyanya bisa melambung tinggi dan melahirkan aktor-aktor yang berbakat, dan yang paling penting karyanya nggak kalah seru dari Martin Scorsese. Pokoknya kalian harus coba semua filmnya. Sampai sekarang Pulp Fiction bisa mendapatkan rating 8,8 di IMDb. The Lord of the Ring, The Return of the King. Yap, salah satu film The Lord kembali mengisi rating tertinggi dari list film ini. The Return of the King adalah persiapan pertempuran terakhirnya di Middle Earth, yaitu saat Frodo dan Sam menuju Gunung Dom demi menghancurkan cincin kegelapan tersebut. Mereka mengikuti arahan Gollum, namun tanpa sadar mereka berdua dituntun ke arah yang lebih berbahaya lagi. Salah satu penyandang gelar dengan kritikan terbanyak dan sekaligus merupakan film tersukses di box office sepanjang masa, dan dengan meraih banyaknya ajang award dan nominasinya, film ini memang patut banget dapat apresiasi yang lebih. Dan sampai sekarang aja masih sering banget dibicarakan oleh para penikmat film fantasi dan sebagainya. The Lord of the Ring, The Return of the King sampai video ini dibuat diberikan rating sekitar 8,9 oleh IMDb. Schindler's List. 1993 dunia perfilman pasti bakal berlomba-lomba untuk membuat film dengan perwarnaan yang cukup jelas dan terang. Tapi nggak buat film yang satu ini.
Schindler's List berlatar di Polandia selama Perang Dunia Kedua, yaitu Oskar Schindler yang saat itu semakin khawatir dengan keselamatan para tenaga kerja kelahiran Yahudinya setelah ia menyelesaikan banyaknya penganiayaan yang dilakukan oleh Nazi. Hitam putih adalah hal pertama yang paling menonjol di film ini. Lalu kalian yang udah selesai nonton film ini, gue jamin bakal merasakan sebuah rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Karena memang film history drama ini gue akui benar-benar terasa sangat mencekam. Schindler's List sampai sekarang berhasil mendapatkan rating 8,9 di IMDb. Because I don't want to have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay? 12 Angry Men. Sebuah film hitam putih lagi tapi dengan produksi yang terpaut sangat jauh sekali dari film sebelumnya. 12 Angry Men berlatar pada sebuah kasus pembunuhan di tingkat pertama dengan terdakwa seorang anak berumur 18 tahun. 12 pria yang bertindak sebagai juri harus memutuskan dengan suara bulat apakah anak tersebut bersalah atau tidak. Main plot yang sempurna, durasi yang cukup mumpuni, dan dialog-dialog dengan beberapa materi yang berbeda. Alhasil membuat kesan pertama gue untuk film ini benar-benar dibuat cukup surprise. Pasalnya untuk film yang bisa gue kategorikan membosankan ini menjadi hal yang unik yang cukup elegan dan tertata rapi. Sampai sekarang 12 Angry Men bisa menyabet rating 8,9 di IMDb. Well, hello, beautiful. You look nervous. The Dark Knight. Akhirnya kita bisa melihat modern film dengan high rating di list kita kali ini selain dua film telur lainnya. Karena gua akui list ini kebanyakan diduduki oleh film tahun 90-an. The Dark Knight adalah seri kedua dari trilogi Batman series karya Christopher Nolan yang masih berlatar di kota Gotham City dengan musuh bebuyutannya bernama Joker. Gue meyakini bahwa film ini bukan cuma sekedar film superhero biasa. Kalau superhero biasanya menggunakan otot dan kekuatan supernya, tapi kali ini semua tergantung otak dan keahliannya masing-masing. Seperti Batman yang melindungi kota dari penjahatnya, Joker yang memprovokasi orang lain dan merubah yang baik menjadi jahat, lalu ada Harvey Dent yang mencoba untuk memberikan keseimbangan antara jahat dan baik. Itu semua menjadi satu kesatuan yang gua rasa jadi masterpiece di era superhero sekarang. The Dark Knight sampai sekarang masih di posisi yang sama dengan rating 9,0 di IMDb. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, The Godfather Part 2. Gue beberapa kali review dan kasih rekomendasi tentang film ini dan gue yakin sampai bosan juga kali ya. Tapi tenang aja, kali ini cuma singkat previewnya aja. The Godfather Part 2 adalah sequel lanjutan dari The Godfather yang bercerita pada putra dari Don Vito yang ditujukan untuk menggantikan posisi ayahnya tersebut. Review kali ini cuma sekedar sedikit mengingatkan aja kalau film ini patut banget buat ditonton dan gua rasa rating tidak mengkhianati filmnya. Kalau kalian penasaran dan mau tahu lebih lanjut soal trilogi dari The Godfather ini, kalian bisa lihat di video gua sebelum-sebelumnya dan linknya udah gua cantumkan di kolom description. The Godfather Part 2 sampai sekarang berhasil mendapatkan rating 9,0 di IMDb. I never wanted this for you. I worked my whole life. The Godfather. Sama seperti sebelumnya, karena ini adalah sesi rating countdown dari 10 sampai 1, untuk sesi review film trilogi dari The Godfather, kalian bisa lihat video-video gue sebelum-sebelumnya di 5 film rekomendasi. Karena konten 5 film itu adalah sesi review panjang dan pembahasan filmnya. Jadi untuk top 10 list, gue rasa cukup kasih previewnya aja ya. Karena nggak efisien juga kan buat 10 film dengan sinopsis dan pembahasan yang panjang banget sampai penontonnya bisa-bisa molor. Linknya udah gue cantumkan di kolom deskripsi, kalian bisa cek di sana ya. Oke, balik lagi ke topik kontennya. The Godfather bercerita pada seorang pimpinan dinasti organisasi kejahatan yang udah terkenal telah mengalihkan kendali kerajaan bawah tanahnya kepada putranya yang enggan menerima karena masih belum siap. The Godfather sampai sekarang berhasil mendapatkan 9,1 di IMDb. The Shawshank Redemption. Akhirnya kita berada di posisi pertama yang gue yakin memang sependapat sama filmnya. The Shawshank Redemption bercerita pada kehidupan dan persahabatan di antara Andy dan Red yang mencoba kabur dari penjara Shawshank yang terkenal akan kekejamannya. Berbicara pada film terbaik di dunia pada saat ini mungkin masih jadi sebuah perdebatan di antara para penikmat film. Tapi gue cuma mau bilang film ini adalah salah satu di antara banyaknya film terbaik yang masih menjelma di peringkat teratas di situs IMDb. Kalau kalian merasa kurang suka sama filmnya, tapi kalian sendiri belum nonton filmnya, jangan sebut film ini jelek.
Karena menurut gue sendiri film ini sangat rapi dan amazing. Jadi nggak bisa dipungkiri juga film ini layak buat berada di posisi pertama di list film kali ini dengan rating 9,2 di IMDb. Oke, segitu aja top 10 list film dengan rating tertinggi di IMDb dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ari, see you in the next film.